YouTube channel, kembali lagi bersama saya Kris Tepu. Gimana nasibnya iPhone 7 Plus yang udah nggak dapat lagi iOS 16? Di video ini kita akan kupas tuntas. Kita langsung saja. Ya, iPhone 7 Plus udah nggak terima iOS 16. Jadi dia mentok aja di iOS 15.7 kalau tidak salah ya teman-teman ya. Jadi di video ini mungkin saya lebih banyak mungkin bukan menyatakan kekecewaan ya, tapi ya sudahlah ya, karena iPhone 7 Plus ini memang sudah nggak dapat lagi iOS 16 gitu ya. Kita nggak perlu kecewa ya, sudah nggak perlu kecewa. Tapi yang banyak sekali bertanya kepada saya, apakah iPhone 7 Plus ini masih layak dipakai meskipun iOS 16 udah resmi tidak akan masuk di iPhone 7 Plus. Dan saat ini saya menggunakan iPhone 7 Plus ini ya dengan software versionnya itu iOS 15.7 ya teman-teman. Dan apa yang terjadi kalau iPhone kita nggak bisa lagi diupdate dengan iOS yang terbaru? Apakah ada masalah? Ya kita buktikan aja teman-teman. Kita buktiin dari aplikasi Instagram. Apakah aplikasi Instagram masih bisa kita gunakan? Ya, di sini, ini Instagramnya istri saya ya teman-teman. Tapi kalian bisa lihat aplikasi Instagram mulus-mulus aja, nggak ada problem ya, masih bisa dipakai semuanya, masih berjalan dengan baik ya. Kita lihat kamera ya teman-teman. Kamera juga nggak ada problem ya teman-teman ya. Ini saya ngevideoin ya dan nggak ada masalah. Foto juga nggak ada masalah ya, masih lancar-lancar aja dipakai untuk aplikasi kamera, kemudian aplikasi Instagram. Mau aplikasi lain apa lagi teman-teman? WhatsApp ya, kita lihat aplikasi WhatsApp apakah masih bisa digunakan. Ya, ini dia aplikasi WhatsApp, kalian bisa lihat nih, aplikasi WhatsAppnya masih berjalan seperti biasa, nggak ada problem, nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi WhatsApp udah, Instagram udah, kamera lancar ya, bahkan saya masih pakai mobile banking masih lancar, YouTube-an juga masih bisa ya. Jadi ini YouTube juga ya masih bisa lancar, nggak ada masalah teman-teman. Ya, 2016 saya beli iPhone 7 Plus ini teman-teman, 2016 di bulan apa ya waktu itu, kalau tidak salah di bulan Oktober atau di bulan September ya, saya lupa ingat. Tapi waktu saya beli iPhone 7 Plus ini benar-benar salah satu produk yang sangat-sangat powerful. Dan kalau digunakan sekarang teman-teman, bukan berarti dia sudah nggak bisa digunakan meskipun dia nggak dapat lagi iOS 16 ya teman-teman. Dan kalian tadi juga bisa lihat kamera bisa berjalan dengan baik, Instagram bisa berjalan dengan baik, WhatsApp bisa berjalan dengan baik, kamera juga masih berjalan dengan baik, dan sebagian besar aplikasi yang ada masih bisa berjalan dengan baik. Itu artinya iPhone 7 Plus ini masih worth it digunakan untuk tahun depan. Tahun 2022 sampai tahun 2023 ini masih worth it banget untuk dipakai. Dan saya pun belum ada kepikiran untuk menjual iPhone 7 Plus saya. Karena memang selain memorable ya, saya punya memori yang cukup banyak di iPhone ini gitu ya. Saya punya kenangan yang banyak ya dengan menggunakan iPhone ini. Selain itu juga selama ini masih bisa digunakan, selama ini masih lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Saya juga belum punya rencana untuk menjualnya ya. Tapi untuk problemnya sih nggak ada ya. Bahkan ya istri saya masih ngedit video pakai iPhone ini ya teman-teman. Jadi ya nggak ada problem sih sebenarnya, nggak ada masalah gitu ya. Cuman kadang-kadang kita berpikiran bahwa kalau iPhone itu udah nggak terima iOS, akan jadi problem nanti ke depannya. Ya memang mungkin untuk jangka panjang memang akan jadi problem. Tapi teman-teman, jadi catatan juga, iOS 16 nggak mungkin juga ya tiba-tiba langsung punya upgradean atau lompatan yang cukup besar dari iOS 15. Jadi dari iOS 15 ke iOS 16 itu lompatannya belum terlalu besar, atau upgradeannya itu belum terlalu jauh gitu teman-teman.
Ya, saya yakin juga para develop itu masih mengembangkan juga di iOS 15 meskipun sudah mentok di iOS 15.7. Gitu ya, teman-teman. Nah, akan mulai berasa adanya dampak ya di iPhone kita yang sudah nggak terima iOS 16 ini, yang hanya mentok di iOS 15, akan mulai berasa nanti ketika sudah ada mungkin iOS 17 atau di iOS 18 ya, which is itu ya sekitar 2 atau 3 tahun lagi gitu ya. Jadi untuk 1 tahun sampai 2 tahun ke depan ya, menurut saya ini masih bisa dipakai, masih worth it banget dipakai ya. Jadi nasibnya sih sampai sekarang masih bisa layak untuk dipakai gitu teman-teman. Gak ada problem, gak ada masalah. Buat kalian juga sebagai content creator yang mungkin belum berkepikiran untuk ganti iPhone, ganti handphone gitu ya, ya menurut saya sih pakai dulu aja gitu ya, selama masih bisa dipakai dan nggak ada yang terlalu berdampak gitu ya, apalagi dari kecepatannya dan segala macam. Kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu buru-buru untuk upgrade iPhone kalian ke iPhone yang menerima iOS 16 ya. Jadi untuk iPhone 7 Plus ini saya simpulkan, mungkin ini video terakhir saya yang akan bahas iPhone 7 Plus ini ya teman-teman, mengenai iOS 16 gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga saya sudah bikin video, kalau teman-teman juga kalau mau nonton, kalian bisa nonton di video-video saya sebelumnya. Tapi saya bisa simpulkan iOS 16 meskipun tidak bisa lagi di-upgrade di iPhone 7 Plus, bukan berarti iPhone 7 Plus ini tidak bisa lagi dipakai. Tentu masih bisa dipakai dan saya simpulkan masih layak dipakai untuk 1-2 tahun ke depan. Jadi kalian nggak perlu buru-buru untuk upgrade iPhone di tahun ini atau di tahun depan, teman-teman. Oke, itu aja kesimpulan dari saya, dan ini sebagai konklusi dari seluruh video-video saya yang membicarakan tentang iPhone 7 Plus yang udah nggak dapat lagi iOS 16 ya, teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sejak awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan video ini bisa membukakan pandangan kalian ya teman-teman ya. Kasih like video ini kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, bantu saya terus untuk memperbesar channel ini. Kalau kalian juga punya pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Saya Chris Tepu, sampai jumpa.